Cuma settingan ini doang bisa merubah monitor yang biasa jadi lebih akurat. Jauh lebih akurat. Gue udah tes pakai data color. Kualitasnya kacau menurut data color dan memang jadi aneh. Situ panelnya rusak, gue bawa ke LG, dia bilang panelnya bisa diganti. Harganya 2,4 juta. Pertama, mereka taruh panelnya di meja. Yang sebenarnya gabusnya udah ada, yang lu bisa pakai. Apalagi ini monitor curve ya. Ketika lu taruh di meja, monitornya itu jadi ketekan bagian kiri dan kanannya. Padahal kalau lu taruh di gabus nih, nyaman dia. Santai, karena gabusnya udah ngikutin curve-nya dia. Dan lagi, kalau monitor lu flat, kan dia rata tuh di meja. Kalau meja lu rata ya, itu bisa ada debris yang ngelecetin panelnya. Jadi gue sih nggak ngerti ya sama orang-orang itu ya. Dan yang berikutnya adalah, kesalahan berikutnya adalah orang sering banget pasang ininya dulu karena dia dapetin dulu ya di atas ya. Dapetin duluan kan pada saat lu unboxing kan, lu dapet kaki dan stand-nya dulu. Dia pasang dulu, dia taruh di mejanya, dia angkat monitornya ke sini. Menurut gue stupid banget gitu. Kenapa? Mungkin kalau yang ini 27G2 CQ 27G2 ini panel masih ringan. Kalau lu punya monitor kayak Asus deh, yang harga 9 juta, 11 juta, 12 juta. Panelnya berat. Lu ngangkat ke sini, resiko jatuh lu sangat-sangat tinggi. Yang gue bingung kenapa orang ngelakuin itu, padahal dia bisa tidurin panelnya. Tinggal lu ceklek aja di sini gitu. Baru lu angkat gitu. Jauh lebih aman, efisien, rapi, tidak ada resiko jatuh. Tadi itu sistem pemasangan kakinya yang ceklek dan ini yang baut. Jadi kadang-kadang kalau lu mau pasang pas lagi monitornya di dalam tuh suka mentok sama dusnya. Nah, cara ngakalinnya biasa tuh gua ngelakuin kayak gini. Biar tetap monitornya aman. Tahan monitornya, tutup dusnya, keluarin monitornya dari plastiknya, taruhlah monitornya di atas plastik busanya. Jadi panelnya tetap aman dan lu bisa kerjain dari sini. Banyak orang juga pada saat udah pasang semuanya, ngangkat dari sini nih, lu pegang kakinya terus ngangkat monitornya. Which is sebenarnya nggak salah kalau monitor lu ringan, tapi seperti gue bilang, monitor-monitor yang berat 10 jutaan ke atas berbahaya. Jadi gue selalu ngelakuin, gue angkat panelnya dan gue taruh ke meja. Semua resiko tadi hilang. Takutnya lu kekencengan, engselnya itu patah gitu ya, pas lu lagi begini, mental itu panelnya. Selesai sudah monitor baru lu. Setelah lu hati-hati banget untuk assemble monitor lu, biasanya kotoran di panel itu nggak terhindarkan, atau biasanya dalam rentan waktu berapa lama lu pakai itu nggak terhindarkan. Jadi gue pakai kayak alkohol gitu. Di sini gue pakainya etanol 96%. Masukin ke botol spray, lu spray aja di sini. Dan pakai lap kacamata. That's it. Itu yang biasanya gue lakukan. Atau lu bisa juga pakai minyak kayu putih. Yang biasanya ngilangin residu-residu yang lengket-lengket gitu untuk ngilangin minyak. Cuma gue ngerasa minyak kayu putih beberapa kali gue tes kurang bisa ngangkat-ngangkat kotoran dari panel. Dan gue saranin jangan lu semprot di pinggiran-pinggirannya karena dia ada celah kan untuk masuk. Gue menghindari itu sih. Atau enggak lu semprot aja ke sini sebenarnya. Yang biasanya terjadi kotoran tuh bagian kiri dan kanan monitor. Setelah panelnya udah kinclong, pastinya lu mau nyalain dan pastiin lu pakai kabel yang terbaik yang ada di pasaran, Lindi. Lihat aja men, gold, bodinya gold, plate gold, dan ini keren banget, HDMI 2.1. Karena kalau lu pakai HDMI abal-abal nih, even HDMI yang dikasih sama brandnya kadang bisa defect. Defectnya itu monitornya kedip lah, terus kadang-kadang di warna-warna tertentu dia bisa kayak ada titik-titik hijau yang aneh banget. Jadi pastiin lu punya kabel yang terbaik dari Lindi dengan sertifikasi yang jelas sampai masuk Eropa juga. Jadi apa yang lu beli itu yang lu dapat. Setelah monitornya nyala, lu mesti ngatur sedikit di pengaturan monitornya. Dan ini penting untuk memaksimalkan kualitas dari panelnya. Karena beberapa kali pas gua ngetes monitor ini tanpa gua ngatur setting ini, kualitasnya kacau menurut data color dan memang jadi aneh. Untuk LG nih, terutama ini kan LG, dia ada namanya di akhir nih, biasanya di settingnya dia di general paling bawah itu ada namanya Smart Energy Saving dan dia selalu di mode low. Ini tuh agak-agak sedikit mempengaruhi brightness, akurasi warna, kontras pada saat gua pengetesan. Color gamut
Gua nggak tahu pasti. Cuma biasanya bisa jadi pengaruh. Jadi gue selalu off-in karena wattnya monitor selalu kecil. Yang berikutnya, ada beberapa monitor yang pada saat di color nih, color temperature-nya, gue selalu pilihnya yang manual. Karena di monitor AOC, terutama AOC ngomongnya mode user, di ViewSonic itu modenya ada yang native kalau nggak salah. Ya, jadi pilihannya itu. Gue selalu pilih yang user bisa ngatur gitu, bukan preset-presetan dari brandnya. Itu kadang mempengaruhi juga brightness dan kontras dan akurasi warna, color gamut juga kadang-kadang. Kalau di LG biasanya energy savingnya itu, di ViewSonic juga ada energy saving, di brand-brand lain ada DCR, auto warna gitu. DCR itu kalau nggak salah dynamic contrast ratio, itu juga mesti lu off-in. Di monitor lain ada auto brightness, ada auto contrast, itu mesti lu disablein. Ada beberapa monitor yang murah, budget murah, brand-brand lokal yang OEM gitu, SPC Armageddon kayak gitu. Dia suka bikin preset-preset HDR-an, itu mesti lu off-in. Jadi banyak settingan-settingan yang aneh-aneh nggak jelas, off-in aja. Itu bener-bener ngancurin kualitas dari panel lu yang sesungguhnya. Berikut ya, kita ke desktop, klik kanan, display setting, lu lihat apakah resolusi yang lu beli sesuai dengan apa yang tampil di sini. Di sini dapat 4K, jangan sampai lu belinya 4K, data-datanya QHD, kocak. Terus lu cek di advanced display setting, refresh rate-nya berapa, di sini 60 Hz, jadi sudah sesuai. Berikut ya settingan yang gak kalah pentingnya, harus dari settingan VGA atau GPU. Di sini gue pakai NVIDIA, jadi kita buka NVIDIA Control Panel, ke change resolution, di sini bagian paling atas itu native, gue nggak tahu kenapa di bagian ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau lu pakai NVIDIA dan lu pakai HDMI, dia ngebaca apapun monitor yang dicoloknya sebagai TV. Biasanya itu ada di bagian sini nih ya. Harusnya gue rubah ke bagian PC nih 4K, tapi 4K-nya nggak ada, tapi di sini native ya. Oke lah, berarti native yang terbaik. Nah, di sini jangan sampai lu pilih use default color setting. Masalah. Lu harus ganti ke use NVIDIA color setting. Habis itu output dynamic range-nya harus di full, highest, RGB, dan lain-lain. Lu apply. Dan lu bisa juga ngatur color bit depth kalau misalkan lu pakai DisplayPort. Nggak tahu di sini bisa diganti nggak pakai HDMI. Ke 10, nggak bisa. Lu mesti pakai DisplayPort, biasanya bisa diganti ke 10 BPC, 10 bit per apa gitu, gua nggak tahu. Berikutnya, lu harus ke bagian adjust video color setting. Habis itu pastiin di sini juga with NVIDIA settings. Kedua ini mempengaruhi kualitas warna dari panel lu. Cuma settingan ini doang bisa merubah monitor lu yang biasa jadi lebih akurat. Jauh lebih akurat. Gue udah tes pakai data color. Itu masalahnya. Dan kalau di Radeon juga ada, dia lu bagian ke settingnya, habis itu ke display, ada color outputnya, pastiin itu ke full. Biasanya normalnya dia di auto, gua nggak percaya gitu-gituan auto, ganti ke full. Bisa pilihannya dua lagi, full atau limited, pilih yang berikutnya. Lu mesti ngetes dead pixel yang ada di monitor. Apakah ada yang dead pixel? Dead pixel artinya pixel yang mati. Sederhana itu aja. Caranya lu masuk ke Google, ketik dead pixel test. Website yang paling atas, pencet start test. Nah, lu cari deh, ada nggak pixel yang nggak sesuai dengan warna yang ditampilin. Ini warna putih, aman. Warna hitam, aman. Warna merah, aman untuk monitor ini. Hijau, biru, putih lagi. Semuanya aman. Dan untuk aturan dead pixel, sedikit catatan, kalau kalian punya dead pixel cuma satu, ya lu nggak bisa klaim garansi. Karena aturan dead pixel, lu harus punya 3 pixel yang mati itu terang, 3 pixel mati itu gelap, atau totalnya 5 antara kedua itu, terang dan gelap. Jadi dead pixel itu ada beberapa macam. Yang pertama, dead pixel itu cuma bisa nampilin satu warna, misalkan dia hijau doang, tapi lu tampilin layar biru, dia nggak mau jadi biru, tetap hijau gitu ya. Kita sebutnya bright. Atau bener-bener dead pixel itu mati total, atau nggak bisa nampilin warna sama sekali, itu kita sebutnya dead. Dan masing-masing itu butuh 3 untuk lo bisa klaim garansi. Kalau cuma satu, nggak bisa. Atau totalnya 5 ya. Nah, jadi kalau lo punya satu dead pixel, mungkin lo bisa benerin dengan pakai cara ini, dead pixel fix. Jadi pas lo pencet, videonya dia akan ganti warna dengan sangat cepat. Jangan dilihat karena dia bisa ngerusak mata lo. Jadi biarin aja berapa lama, siapa tahu dead pixelnya bisa jadi sehat. Tapi kalau nggak bisa, ya lo coba cari cara gimana jadiin monitor itu punya satu dead pixel, jadiin 3, abis itu klaim garansi. Caranya gimana? Gua nggak tahu. Berikut ya, lu mesti ngetes bleeding test.
Tuh ketik aja bleeding test, nanti di Google muncul di paling atas. Enter. Nah, bleeding ini kayak gini. Harusnya di ruangan gelap, dan gue udah sering banget ngetes ini di berbagai monitor. Dan catatan, bleeding ini bisa terjadi karena lapisan panelnya itu ya, lapisan panelnya sama kaca di depan atau frame-nya ini nggak rapet. Jadi backlight-nya itu bocor ke depan, dan ini tidak di cover garansi. Jadi cara satu-satunya untuk lu nggak dapetin dead pixel, ya lu harus beli monitor yang mahalan. Itu pun nggak menjamin. Yang paling menjamin 100% ya lu beli monitor OLED. Karena itu udah pasti nggak bisa dead pixel. Karena dia nggak ada backlight-nya. Jadi nggak bisa dead pixel. Dead pixel, salah. Bleeding maksud gua. OLED tidak bisa bleeding. Jadi kalau lu punya duit lebih, belilah OLED. Atau lu coba beli monitor yang lebih mahal di segmen tersebut. Itu pun nggak jamin ya. Karena Indonesia seringkali mahalnya di markup sama distributor, bukan value asli dari produknya. Itu pengetesan bleeding. Lu nggak bisa klaim garansi. Jadi lu harus terima aja. Selama itu nggak mengganggu, ya udah lu terima aja. Di fix juga nggak bisa, karena itu udah hardware rusak ya. Bukan rusak sih. Defect-nya pabrik punya, ya itu bukan cacat juga sih. Ya itu resiko produksi memang. Nempelin itu nggak mungkin 100% sempurna. Dan semuanya mau ngejar murah, semuanya mau jualan. Jadi lu harus terima bleedingnya. Monitor ini ada bleeding nggak di kamera? Nggak ada ya. Setelah lu pakai, ini pengalaman pribadi gua. Dulu gue punya monitor LG 25 ultrawide UM apa 58 kalau salah. Nah itu gue pakai udah cukup lama, dan beberapa waktu gue standby-in lama. Jadi gue biarin aja nyala kayak gitu. Dan nggak sampai kayaknya beberapa bulan gitu ya. Habis itu panelnya rusak, gue bawa ke LG, dia bilang panelnya bisa diganti. Harganya 2,4 juta. Udah kayak harga monitor yang gue beli 2,5 juta. Dan itu nggak masuk akal. Jadi saran gue, ya namanya elektronik, kalau gue percayanya, ya ketika lu shutdown PC lu, cabut listrik-listriknya, atau biasanya kayak ada cetek-cetekan gitu mana ya. Pokoknya lu kayak pakai switch yang cetek-cetek itu bisa on off gitu ya. Dan matiin monitornya, dan di sini juga lu bisa off juga, power off. Itu lebih mending daripada lu standby. Dan itu sangat nggak baik, dan feeling gua itu yang membuat monitor gua rusak. Jadi pastiin lu cabut semua listrik, lepasin dia dari aliran listrik, dan ya semoga itu bisa membuat monitor lu lebih awet. Sisanya manfaatin garansi, manfaatin hoki, dan gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena semua barang sekarang dibuat di China. Even LG pun yang ditulis made in Indonesia, gue yakin panelnya ini dari China, cuma dibawa ke Indonesia, dirakit tok. Jadi semuanya sama. Selama dia satu brand itu satu tier, misalnya kayak LG, Samsung, AOC, mereka punya pabrik gitu ya. Ada Asus, ada Gigabyte, dan mereka udah lama di bidang monitor. Lu bisa lebih percaya mereka dibanding brand-brand yang tier 2 nih, yang brand-brand OEM, yang brand-brand lokal, yang pergi ke China sana, lihat monitor bagus, ganti brandnya dengan brand mereka. Kayak Fantech, SPC, Armageddon, itu yang mereka lakukan. Jadi fee-nya lebih murah, monitornya lebih murah, nggak usah produksi banyak, bisa jual banting-bantingin harga. Resiko beli monitor-monitor itu lebih besar dibandingin tier 1, yang gue bilang yang mereka punya pabrik panel sendiri. Itu tips-tips dari gue, semoga ini bisa membantu, dan gue harap gue bisa bagiin tips ini lebih banyak lagi kalau gue punya pengetahuan lebih banyak lagi. Dan thank you yang udah nonton sampai akhir. Gue Aldrin, sampai jumpa dan tetap